persiapan untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar nanti pembelajaran kita diridhai sama Allah dan dilancarkan, kita berdoa terlebih dahulu ya Nana. Iya, Bu. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya Nanda. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak Ibu terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Rafelia Febriana, Hadir, Bu. Rindu Maulana, Hadir, Bu. Nanda Permatasari. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya anak Ibu hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah bahan ajar kepada anak-anak Ibu agar nantinya anak-anak Ibu dapat menyimak apa yang ingin Ibu sampaikan dan juga bisa mengulang kembali pembelajarannya di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Oh, Bu. Itu bahan ajar ya, Rindu. Nah, baiklah. Di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Nanda, coba perhatikan gambar ini, Nak. Iya, Bu. Bisa kelihatan, Bu. Sudah, Feri? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, gambar apa yang anak-anak Ibu lihat? Orang sedang melakukan perjalanan, Bu. Orang sedang melakukan perjalanan kan? Ya, Nah, orang yang sedang melakukan perjalanan itu juga bisa disebut orang yang sedang berpindah-pindah ya, Nana. Iya, Bu. Nah, di sini orang yang berpindah-pindah itu banyak macamnya ya, Nana. Anak-anak Ibu pernah tidak melakukan berpindah tempat atau melakukan perjalanan keluar kota atau ke rumah saudaranya? Pernah, Bu. Ketika liburan. Nah, ketika liburan ya. Nah, berpindah-pindah tersebut atau sedang melakukan perjalanan jauh itu di Islam atau di dalam Islam dinamakan berhijrah ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini kita akan memulai di sini kita akan mempelajari yaitu sesuai dengan gambar yaitu pembelajaran hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib ya anak-anak. Iya, Bu. Hijrah Nabi. Rindu, tolong disimak dulu ya nak. Ya, Bu. Apa tuh, Bu? Ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya Rindu. Iya, Bu.
Bu, Ya Rindu. Bu permisi ke WC, Bu. Boleh Rindu, tapi jangan lama-lama ya nak. Iya, Bu. Iya, soalnya orang lembur aja Lindu. Siap, Bu. Iya Rindu, Bu, cepat titip pulang aja, ya Rindu. Rindu. Lindunya makan kerupuk mie mabuk di kantin. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan ke papan tulis ya. Iya, Bu. Nah, Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu berhubungan dengan gambar yang ibu tampilkan tadi, yaitu hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib ya nak. Yang mana ada 2 poin, yaitu poin pertama peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib, dan yang kedua sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib ya. Nah, sekarang kita mulai ya membahas materinya. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan bahan ajar pada halaman pertama. Sudah, Bu. Sudah ketemu anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba anak-anak ibu simak dulu ya apa yang akan ibu jelaskan. Peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib. Nah, kapan peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib? Yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Tibalah Nabi beserta rombongannya di kota Yatsrib. Bagaimana anak-anak? Kapan peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib? 16 Rabiul Awal 622 Masehi, Bu. Benar. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana tanggapan masyarakat Yatsrib terhadap kedatangan Nabi beserta rombongan? Masyarakat Yatsrib dengan penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya. Mereka sangat bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Yatsrib menyambut Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin sambil melantunkan syair dan lagu-lagu sebagai tanda cintanya kepada beliau. Kemudian setelah Bait Akabah kedua, di mana penduduk Mekah dan Madinah sudah sepakat akan melindungi Nabi dan umat Islam, tidak akan saling mengganggu dan akan mendukung dakwah Nabi, maka Rasulullah memerintah para sahabat untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabatnya? Hijrah ke Yatsrib, Bu. Betul. Kita lanjut ya Nana. Iya, Bu. Para sahabat segera bergegas menuju Madinah. Seorang demi seorang, sepasang demi sepasang, mereka mulai meninggalkan Mekah pada tengah malam menuju Madinah. Masyarakat Mekah dan Yatsrib mereka berbaur menjadi satu, seolah mereka adalah saudara. Mereka saling membantu dan saling menolong, bahu-membahu, bahkan mereka menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Mekah yang hijrah ke Yatsrib terkenal dengan sebutan kaum muhajirin. Sedangkan masyarakat Yatsrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor, artinya kaum penolong. Apa arti dari kaum Ansor anak-anak? Kaum penolong, Bu. Benar. Setelah Nabi Muhammad dan penduduk Mekah hijrah ke kota Yatsrib, dirubah namanya menjadi Madinah. Penduduk Madinah pun semakin baik, semakin mengalami kemajuan baik di bidang perdagangan, pertanian, dan peradaban. Madinah semakin maju dan terkenal. Nah, jadi anak-anak ibu, berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib ini, jadi anak-anak ibu harus saling membantu sesama teman dan juga tidak membeda-bedakan teman ya anak-anak. Baik di dalam kelas temannya itu orang pintar maupun kurang pintar atau kurang pintar ya anak-anak. Nah, nanti
anak-anak ibu harus saling membantu, dan jika temannya tidak mengerti, anak-anak ibu juga harus menunjukkan bagaimana cara mengerjakan pembelajaran yang tidak dimengerti teman tersebut ya anak-anak. Ya, Bu. Jadi kita harus mencontoh bagaimana kaum muhajirin dan kaum ansor tersebut bagaikan seperti saudara ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita coba melakukan diskusi kelompok ya anak-anak sesuai dengan peristiwa hijrah Nabi ke Yathrib tersebut ya anak-anak. Coba anak-anak ibu bagi beberapa kelompok terlebih dahulu dan coba anak-anak diskusikan pertanyaan yang ada pada halaman 2 ya. Ada yang merasa kesulitan untuk melakukan diskusinya anak-anak? Tidak, Bu. Nah, coba dibaca, terus nanti anak-anak ibu tulis ya ke dalam catatannya hasil diskusinya. Kemudian ibu akan menyuruh anak-anak ibu untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya ya. Bagaimana Nanda? Sudah siap, Bu. Sudah siap. Hindu ada kesulitan? Belum lagi Bu masih baca, Bu. Ya udah cepat ya nak dikerjakan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya tunggu dulu ya Feli. Ya, Bu. Nanti ibu akan menunjuk ke perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ke depan ya. Dibuat di buku latihan, Bu. Ya, hasil diskusinya disalin ke buku latihan ya Feli. Ya, Bu. Salin ke buku latihan ya Nanda. Baik, Bu. Bu, saya nggak ada punya pensil, Bu. Nggak ada. Saya lupa bawanya, Bu. Lain kali Rindu nanti bawa pensil ya nak kalau ke sekolah. Iya, Bu. Saya lupa. Saya ketiduran tadi, Bu. Lupa saya ingatkan ke sekolah. Nah sekarang ibu pinjamin pensilnya. Sekarang buat ya tugasnya. Iya, Bu. Rindu paham kan dengan tugas kelompoknya? Sudah anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Saya, Bu. Ya, Rindu dipersilakan. Rindu kelompok berapa? 2, Bu. Nah, silakan Rindu dibacakan hasil diskusinya. Masyarakat Yathrib dengan penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi beserta rombongannya. Mereka sangat bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Yathrib menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin sambil menantangkan syair-syair dan lagu-lagu udah cintanya kepada beliau. Itu, Bu. Benar. Coba silakan Rindu duduk dulu. Saya lagi, Bu. Terus ke kelompok 2. Nah, selanjutnya ya Saya Feli. lagi, Bu. Kelompok berapa Feli? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan maju ke depan Feli. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok saya tentang peristiwa hijrah Nabi. Nah, Nabi itu hijrah pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Kemudian ketika masyarakat Mekah hijrah ke Yathrib, masyarakat Yathrib itu menerima kedatangan masyarakat Mekah dengan penuh sukacita, Bu. Kemudian masyarakat Mekah yang datang ke Yathrib itu disebut kaum muhajirin, Bu. Sedangkan yang masyarakat Yathrib itu dikenal dengan kaum ansor. Kemudian masyarakat Mekah dan Yathrib mereka hidup berbaur dan bersatu di Yathrib, Bu. Benar, hasil diskusi kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 anak-anak. Beri aplaus Nanda.
Iya, Bu. Nah, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 3. Silakan Bu. Nanda dibacakan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 3 yang mana Nabi hijrah pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal dan tahun 622 Masehi. Yang mana di sini masyarakat Yathrib dengan penuh semangat dan sukacita serta berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, Bu. Benar, hasil diskusi kelompok 3 juga udah mulai bagus. Ayo silakan duduk Nanda, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi hikmah dari peristiwa hijrah Nabi ke Yathrib ini yaitu orang-orang mukmin saling tolong menolong dan juga mereka sangat menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Jadi anak-anak ibu harus mencontoh hikmah dari peristiwa hijrah Nabi ke Yathrib ini ya anak-anak. Iya, Bu. Dan kalau bisa anak-anak ibu juga harus mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak ibu dapat mencontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansor ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas pembelajaran yang kedua, yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib ya anak-anak. Nah, di sini berkaitan dengan materi kedua, ibu mempunyai sebuah video. Anak-anak ibu harus menontonnya ya, dan perhatikan ke depan. Nah, sekarang coba anak ibu Oke, kita perhatikan menonton. video sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib ya anak. Ya, Bu. Diawali dari kemudian Dari Mekah. Rasulullah Demi surga. berjalan memutar dari jalur umum sampailah dia bersembunyi di Gua Sur karena pengejaran-pengejaran oleh kaum Quraisy. Jalur yang merah itu yang sembunyi-sembunyi, Bu. Yang warna hijau ya anak. Oh, yang hijau yang sembunyi-sembunyi. Gua Ya. Sur. Setelah dirasa aman, Yang warna maka merah Rasulullah itu melanjutkan pengawasan perjalanan dari yang jauh lebih panjang orang-orang Yahudi ya dari anak. perjalanan yang melalui jalur umum. Kita bisa lihat bagaimana jalan yang berliku-liku dan amat panjang dilalui oleh Rasulullah untuk hijrahnya. Pelajari tentang sebab-sebab atau alasan mengapa Rasulullah hijrah ke Yathrib. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Mekah pada saat itu? Mengapa Rasulullah meminta umat Diperhatikan Islam ya, untuk Nana. hijrah ke Ya, Madinah? Bu. Juga kita perhatikan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah ke Yathrib adalah: 1. Adanya siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam pada saat itu. Yang kedua, untuk menyatukan suku Aus dan Khoraj yang selama bertahun-tahun selalu bermusuhan. Ketiga, menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah termasuk Madinah. Sebagai ilustrasi awal, sebelum kerasulan Muhammad, masyarakat Mekah pada waktu itu masih dalam keadaan jahiliyah atau kebodohan. Tradisi-tradisi buruk dan kebejatan moral banyak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kebiasaan meminum khamar dan perzinahan menjadi hal yang biasa. Di samping itu, mereka sangat teguh memegang adat istiadat dan ajaran nenek moyangnya, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala. Berhala mengancam.
Sebagai contoh, para sahabat yang tetapi siksaan itu tidak melemahkan semangat dan keimanan bukan Allah, hanya mengesahkan Allah. Mereka berjanji tidak akan mencuri sebagai kebiasaan bangsa Arab saat itu, tidak akan melakukan perzinahan. Nah, sudah anak-anak ibu tonton kan video yang ibu putarkan tadi, dan apakah anak ibu bisa memahami sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib? Bisa, Bu. Nah, untuk ibu ingin mengetes anak-anak ibu apakah benar anak-anak ibu sudah memahami sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib tersebut. Ibu ingin menanyakan ke anak-anak ibu apa-apa saja sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib. Ya, Nanda coba sebutkan sebab-sebab pertamanya, Nanda. Yang pertama adanya yang bahan ajar saja, Bu. Boleh, Nanda. Yang pertama itu adanya tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras, Bu. Benar. Coba sedikit Nanda bacakan paragraf penjelasannya, Nak. Tekanan dan siksaan kafir Quraisy terhadap Dulu, umat Islam simak semakin Nanda ya, keras. dulu. Bukan hanya kaum muslimin yang lemah, para sahabat dan keluarga Rasulullah pun menjadi sasaran kekejaman mereka, apalagi setelah istri beliau yaitu Sayyidatina Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian. Penghinaan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin menjadi seperti yang dilakukan Uqbah bin Mu'id kepada beliau, Bu. Apakah betul sebab-sebab yang dibacakan Nanda pada poin pertama, anak-anak? Betul, Bu. Nah, sekarang coba Rindu lanjutkan sebab-sebab yang kedua, Nak. Yaitu penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. Ternyata penduduk Yastrib lebih dapat menerima dakwah Nabi daripada penduduk negeri lain. Hal ini terbukti oleh baiat yang dilakukan oleh penduduk Yastrib kepada Rasulullah. 6 orang tokoh Bani Khazraj menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW dan siap melakukan dakwah di kota Yastrib. Pada tahun ke-11 kenabian, serombongan orang-orang Khazraj mengunjungi Ka'bah untuk berhaji. Nah, yang dibacakan si Rindu tadi sebab-sebab yang kedua, apakah betul, anak-anak? Betul, Bu. Beri aplaus dulu untuk Rindu dan Nanda. Selanjutnya sebab-sebab ketiga, Feli. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah Nabi, Bu. Pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 suku Khazraj dan 2 suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah, di samping untuk berhijrah, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah. Namun Rasulullah tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi SAW bersedia menemui mereka di desa Aqabah. Pada malam itu juga mereka melakukan baiat tanda setia kepada Rasulullah. Penduduk Yastrib yang terkenal dengan sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu berjanji untuk setia dan melindungi dakwah Nabi. Baiat pertama itu dikenal dengan Baiat Aqabah 1. Nah, Feli, apakah Feli bisa membacakan baiat pertama itu ke depan, Nak, agar Bisa, Bu. teman-temannya dapat mengetahuinya juga? Bisa, Bu. Silakan, Feli. Isi Baiat Aqabah pertama. 1. Tidak mempersekutukan Allah. 2. Tidak berdusta. 3. Tidak mencuri. 4. Tidak membunuh anak-anak perempuan. 5. Tidak memfitnah. 6. Tidak melakukan hal-hal tercela. 7. Akan tetap setia kepada Allah dan Rasul. Benar. Apakah itulah bunyi baiat pertama yang dibacakan Feli tadi? Anak-anak ibu bisa memahaminya? Bisa, Bu. Nah, beri aplaus dulu untuk Feli, anak-anak. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya sebab-sebab keempat ibu sendiri yang akan membacakannya. Jadi anak-anak ibu harus menyimaknya ya. Iya, Bu. Sebab keempat yaitu permintaan penduduk Yasrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu bahkan hanya berjanji untuk setia dan melindungi Nabi SAW. Namun mereka juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa Bait Aqabah, baik pada Baiat Aqabah pertama maupun kedua. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar segera hijrah ke Yasrib, yang mana sebanyak 75 orang penduduk Yasrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah di desa Aqabah dan meminta beliau untuk berhijrah ke Yasrib. Yang mana bunyi isi baiat Aqabah Kubra yang kedua yaitu 1. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketiga, berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut dan dicela. Berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah sebagaimana bela diri sendiri dan keluarganya. Nah, itulah isi baiat Aqabah Kubra kedua ya anak-anak. Anak-anak ibu bisa memahaminya? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya sebab-sebab yang kelima, adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Berita tentang penduduk Yasrib telah banyak memeluk agama Islam. Yang keenam yaitu adanya perintah Allah untuk berhijrah pada saat pemimpin-pemimpin Quraisy sedang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Nah, anak-anak, itulah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini kita juga dapat menteladani sifat-sifat kaum Yasrib, yaitu orang-orang di kaum Yasrib tersebut suka menolong, rendah hati, dan tidak membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi anak-anak ibu juga harus mencontoh sifat-sifat dari kaum Yasrib tersebut. Ya anak-anak, Ya, Bu. dan anak-anak ibu juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan anak-anak ibu dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ibu kerjakan di rumah ya, Ya, Bu. agar nanti anak-anak ibu lebih memahami lagi materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini ke Yasrib ya. Minggu depan akan ibu kumpulkan tugas tersebut ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita membaca doa dulu ya anak-anak. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Nanda, silakan. Siap, Greg. Hormat, Greg. Tegap, Greg. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak ibu boleh pulang. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang boleh pulang.